kemarin pun gue ketika ngontek lewat Rahman, Cing, Iya. gue nanya, Man, gue boleh nggak ngono sama Cing Abdel? Oh, ntar gue cariin jadwal. Dan ternyata langsung disediakan waktu, gue respect banget. Ini pengen gue bahas proses kebangkitan lo ya, Cing, ya. Iya. Mungkin agak-agak terdengar nggak begitu nyaman, tapi lu kan gue baca-baca juga bahwa udah declare bahwa sampai hancurnya itu lu masuk rehab, bahkan sampai keluarga harus bercerai gitu. Proses dari lu terakhir rehab dan menuju ke 2006 ya, katakan proses kebangkitan lu Iya, itu di 2006 ya. Iya. Apa yang lu lakukan, Cing? Sebagai seorang katakanlah cowok dewasa gitu yang harus punya tanggung jawab, lu make money, bikin apa, cari duit segala macam, yang lu lakuin apa aja? Itu proses dari lu pulang dari rehab nih, pulang dari rehab 2001 ke siaran lagi berapa tahun? 2 tahun. Selama 2 tahun tuh lu mencoba melakukan apa? Nggak ada gue main Diem PS aja. doang. Main PS1 waktu itu masih. PS1 atau PS2 ya. Suto, masih Suto. Winning Eleven. Masih Suto. Suto itu apa? Kan kalau main Winning Eleven kalau nge-shoot Suto, masih yang bahasa Jepang kan? Iya, ada yang pakai bahasa Jepang. Roberto Carlos jadi striker. Iya. Bener kata lu bahwa keluar rumah aja pasti nanti ada rezeki gitu. Iya. Tapi gue sempet pas begitu mau keluar dari penjara itu, Cing, gue cuma ngobrol sama teman-teman gue kayak, gue bingung nih di luar gimana ya. Karena satu, kalau gue nggak pernah berada di posisi gue memulai hidup dengan rekening nol banget. Gue dulu pindah dari Bandung ke Jakarta ya, itu ada pegangan lah ya, Cing ya. Kedua, dan gue keluar di saat pandemi nih, yang bener-bener gue nggak tahu di luar kayak gimana. Kalau mungkin zaman nggak pandemi kan kita bisa keluar kayak ya udah keluar aja gitu. Sedangkan ini di luar kayak gue belum tahu, dan akhirnya setelah gue keluar ya udahlah ada jalan. Nah, lu pernah nggak berada di fase kayak gue nggak tahu nih mau ngapain, kayak kepentok gitu? Iya. Nah itu kan maksudnya kita juga nggak pernah tahu kan jalannya tuh. Iya. Kita juga nggak pernah tahu jalannya. Kalau waktu itu bagus terus di jam 8 mungkin ya gue cuma seminggu 2 kali terus Iya, aja. benar. Gitu. Begitu jelek-jelek akhirnya dipindahin ke subuh malah ternyata lebih pecah. bagus. Nah di agama gue lagi nih ada yang bilang bahwa Ini buka pintu gue mau nelpon, Cing, Iya, romo gue. iya. Yang menarik nih, ini sebenarnya gue yang pengen salah satu hal yang pengen gue bahas dari lu. Lu orangnya religius nggak, Cing? Gue mungkin secara di agama gue ya, di agama gue itu ya. Ya nggak mungkin dong religius di agama gue. Iya. Maksud gue akan menjelaskan nih di agama gue nih ya. Iya. Di agama gue itu ada yang namanya syariat. Syariat itu kita ibadah yang lo bisa lo tahu dah. Syariat itu lo harus sholat, lo harus puasa, lo harus zakat, lo harus haji gitu. Tapi ada hal lagi yang masuk ke hakikat namanya. Ya hakikat dari syariat itu apaan sih sebenarnya gitu. Dan gue ngerasa gue udah mulai merasakan gitu bahwa jalannya sebuah syariat itu harus diiringi juga dengan sesuatu yang kita dapat secara hakikat. Sholat itu sebenarnya apa sih? Di agama gue ada yang dibilang bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadikan sholat sebagai pencegah keji dan mungkar. Jadi gue ngerasa semua syariat yang ada di Islam itu punya dimensi personal dan punya dimensi sosial. Ya. Pada saat personal lo udah dapet dan dimensi sosialnya berjalan, nah gue rasa di situ jalan hidup lo akan lebih mudah. Gitu, karena pada saat kita sholat dan kita percaya bahwa sholat itu mencegah keji dan mungkar, kita nggak akan zolim ke orang lain. Iya, benar. Gitu, kita nggak akan zolim ke orang lain. Pada saat kita bayar zakat untuk membersihkan harta kita, pada saat yang bersamaan kita bisa ngebahagiain orang lain dari zakat itu. Pada saat berpuasa kita harus menahan sabar. Pada saat kita melatih kesabaran kita bisa menyenangkan orang lain, bahwa orang lain tidak akan terzolimi karena gue sedang bersabar. Gitu. Jadi memang selalu ada dimensi personal dan dimensi sosialnya. Kalau itu dijalanin mungkin hidup akan lebih tenang. Iya sih, karena bener banget yang lu bilang bahwa di agama gue juga gue kurang paham kan. Enggak, tapi bahwa bener gitu, bahwa sebenarnya dicari melalui agama itu kadang-kadang orang lupa bahwa goal surga itu selalu penggambarannya sesuatu yang sangat damai gitu. Damai kan itu dimensinya nggak cuma personal ya. Benar. Damai itu ketika
lu otomatis mengalami kedamaian dalam diri lu, itu terpancar keluar menjadi dimensi sosial juga damai gitu. Benar itu. Ya kalau pada sampai satu titik, gue juga merasa bahwa bahagia itu pada saat kita bisa bahagiain orang lain, gitu. Pada saat lo bilang lo seneng dengan lo diberikan kesempatan pertama kali di gue wawancara, itu ada rasa seneng di gue. Wah ternyata enak bikin senang orang lain, gitu. Bikin senang orang lain bisa bikin sesuatu yang menurut gue kan biasa aja. Udah berapa banyak orang wawancara, gitu. Tapi pada saat itu terjadi sama lo, ternyata itu bikin lo senang. Itu ada rasa, wah emang senang bikin orang lain senang, itu senang, enak, bahagia bikin orang lain bisa bahagia karena kita itu bahagia yang menurut gue sangat sejati gitu. Pure ya. Pure gitu. Pada saat gue melakukan itu nggak ada oh ternyata sedemikian dalamnya peristiwa itu buat orang itu, jadi gue ngerasa ya senang aja gitu. Bener. Mungkin kalau bahasa universalnya adalah kadang-kadang kayak orang dulu selalu bilang gitu, lu jangan pernah memandang jelek orang lain karena lu nggak pernah tahu suatu saat apa yang dihasilkan oleh orang lain untuk hidup lu gitu. Benar. Apa yang kita lakuin, yang kayak tadi lu bilang, mungkin buat kita itu biasa aja, tapi ketika itu dialami atau diberikan kepada orang lain, itu energinya bisa berbaliknya beda banget dan menjadi energi positif lagi buat kita. Benar, gitu. Iya. Jadi akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan lebih mudah kayaknya, lebih gampang dan lebih karena akhirnya kita terhindar dari konflik. Iya, benar. Bahagia ya. Bahagia, akhirnya kita terhindar dari konflik. Tapi ada orang yang senang berkonflik. Ada orang yang senang berkonflik dan dia mendapat adrenalin di situ, ya sah-sah aja. Iya. Mendapatkan kepuasan secara mental tuh senang kalau selalu ada adrenalinnya. Kayak orang senang dengan perkutut. Yang kita juga, kalau gue nggak tahu apaan. Di mana konflik yang perkutut sih? Maksud gue, ada hal-hal yang kita nggak tahu, kita nggak bisa kita nggak bisa pahami bahwa itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat orang lain. Gitu. Kayak gue ngeliat orang yang senang perkutut, gue nggak tahu, gue nggak dapet di mana enaknya ngeliat burung gitu. Gitu. Tapi buat mereka menyenangkan. Iya. Mereka yang senang perkutut ngeliat ini orang ngobrol ngapain? Iya. Mendingan perkutut, liatin suaranya gitu. Iya. Kita nggak bisa kita nggak bisa jadi hakim untuk pilihan orang lain. Benar. Kita nggak bisa. Pada akhirnya. Yang dulu sering banget gue lakuin, ada orang ini. Akhirnya orangnya dia tetap ngeliat perkutut, gue nya beda sendiri. Iya. Ngapain kayak begini? Iya. Tapi ini menarik loh, maksud gue kayak gue membaca nih, gue lagi-lagi gue sebelum kesini gue sempat baca koran kan, bukan tentang lo. Itu bahwa gue mendapatkan informasi bahwa dulu tuh lu orangnya temperamental ya, Cing. Iya, kayaknya. Sampai katanya pernah hampir dipukulin satu bus sama tentara. Bus, iya. Bus bukan tentara sih. Gokil riset ya gue. Iya. Bukan tentara, itu adalah antar jemput pegawai sipilnya Angkatan Laut. Oh iya. Dan dulu diselamatkan oleh tentara yang lewat. Tentaranya yang lewat ya. Iya. Itu tahun berapa, Cing? Itu masih pacaran sama yang lama. Yang lama. Masih pengaruh ini ya, etep ya. Artis 94-95 lah berarti itu. Itu kayak kondisi bahan lagi kosong ya. Emosi gitu. Disusul kan ya. Iya. Disusul orang sama bis emosi. Udah mulai keringetan. Dipecahin lo kaca bis dan ternyata bis Angkatan Laut. Lu segitu temperamentalnya dulu. Ini menarik gitu. Maksudnya lu dulu segitu temperamental. Tapi mungkin itu karena satu ya, pengen dilihat sama cewek. Iya, bahwa gue orang yang berani gitu. Kondisinya lagi berani. Ya sebenarnya kalau kita lo coba inget-inget kelakuan lo yang kayaknya brutal gitu. Iya. Padahal itu ada sedikit alasan-alasan cupu. Iya. Lo melakukan itu tuh alasan-alasan cupu sebenarnya gitu. Karena udah terlanjur ini brutal, udah cari pembenaran lah segala macam. Tapi sebenarnya alasan cupu yang lo lakuin itu bakal nggak ngaruh ke hidup lo juga. Iya. Hal-hal yang ngapain sih dulu gue kayak begitu gitu. Jadi suka malu sendiri gitu. Ngapa-ngapain itu kadang-kadang bukan buat kesenangan kita, cuma buat dilihat orang lain. Sangat butuh pengakuan dari orang lain gitu. Benar. Kita bisa berandalan juga karena pengen dilihat sama temen. Wih, asik dia
jagoan. Gitu. Nggak ada nikmatnya juga buat kita gitu. Berarti kalau kayak dulu, sorry gue potong. Berarti kalau seperti itu dulu sebenarnya lu bukan orang temperamen karena memang momennya doang pada saat itu lu lagi sama cewek lu pengen ada momen lu emosi gitu. Iya, tapi kan iya mungkin ya kayak gitu dia di beberapa hal cukup temperamental kan didukung sama kondisi yang ada gitu. Ya tapi ya kembali lagi setelah gue pikir-pikir itu yang dulu gue banggain gitu, gue pernah ini, gue pernah itu. Sekarang mah ya Allah, cupu gitu. Lo pasti ngapain sih gitu? Ngapain sih? Iya. Itu ngapain sih gitu? Dulu kayak cerita pakau di tempat-tempat yang ekstrim, jadi kebanggaan. Bego kalau menurut gue, begitu. Itu hal tolol yang kita lakukan dulu. Gitu. Iya. Tapi itu proses ini ya, maksudnya buat yang nonton bahwa gue sangat menangkap Cing Abdel tuh orang yang sudah sangat berdamai dengan dirinya. Iya, insya Allah terus-terusan ya. Iya, karena itu memang proses yang kalau lo ada dalam fase itu, siapapun nggak bakal bisa bilangin lo. Iya. Nggak bakal bisa, karena kita juga pernah ada di posisi itu dan nggak pernah mau dikasih tahu sama orang lain. Bener. Iya, mudah-mudahan nemu kesadarannya lebih cepat aja mudah-mudahan. Lebih cepat dan lebih dengan cara yang lebih mudah dibanding kita berdua. Benar, iya. Di hal apa aja ya, bukan cuma narkoba doang gitu. Iya, benar. Di hal apa aja, termasuk sama bucin-bucinan dulu juga kita juga ngerasain kan. Lu paling bucin apaan? Gue pernah kabur gara-gara dilarang telepon-teleponan sama cewek. Gue masih SMA. Kabur dari rumah? Dari rumah, anjir. Kan goblok. Masih kelas 3 SMA. Tagihan telepon rumah bengkak, maka dilarang. Terus lu kabur? Gue kabur, kayaknya kok orang tua nggak merestui jalan hidup gue. Wah, anjay. Coba sekarang lo ketemu sama anak kelas 3 SMA deh. Ya. Anak lu tapi belum ada yang remaja. Udah ada yang remaja belum? 13 tahun ya. 13 tahun. Belum terlalu lah ya remajanya. Belum terlalu. Ya. Kalau anak lu ntar mengalami hal yang kayak lu alami, lu bakal ngapain, Cing? Mungkin gue sekarang bisa bisa menyesuaikan. Gue jadi ngerasa nih pada saat jadi orang tua, sebenarnya orang tua kita tuh dulu tahu kalau kita bohong, Deren. Iyalah, apapun iya yang kita banget. Lakukan. Cuman karena kasih sayangnya lebih gede, akhirnya dia pura-pura. Anjing, iya banget. Gak mungkin lah dengan drama-drama kita yang latihan acting kagak. Iya kan? Iya. Terus ngebohongin orang tua yang dari kecil udah ngegedein lo. Dari kedipan lo aja dia udah tahu lo lagi dan sedih. Dia pernah muda. Terus masih dipakai jurus bohong kayak gitu. Tai banget ya kayaknya. Ya elah si anjing. Gitu ya. Iya gitu. Dan itu berasa juga sama anak gua. Gua tahu dia lagi bohong tapi kayak rasa apa ya? Takut ya sebenarnya nggak baik juga ya. Sebenarnya harus dengan cara yang gimana? Gua harus kasih tahu lo nggak boleh begitu. Cuma takut bikin dia sedih. Iya. Nggak mungkin lu skak langsung juga kan. Bikin dia skak langsung juga. Ada lah yang kayak begitu gitu. Memang ada hal-hal yang memang hanya bisa kita rasakan dengan berlalunya waktu. Iya. Nggak bisa kita rasakan pada saat-saat kita masih muda. Gitu. Iya, bener. Dan itu apa ya, kayak emang bener siklus berputar tuh ada gitu. Ada, iya. Dan kalau dibilang karma gitu ya, kalau dibilang karma ini adalah bentuk karma, mungkin itu ya. Jadi apa yang lo lakukan dulu itu akan kembali, lo akan merasakannya juga. Di sisi yang berlawanan. Iya. Di sisi yang berlawanan. Apalagi pada saat jadi orang tua, aduh. Ya, itu berasa banget. Iya. Gue akhirnya baru berpikir, waktu gue kecil itu, ini sebenarnya orang tua gue tahu semua. Gue bohong apa kan? Karena kita kan dari kecil tuh udah digedein. Kayak gue ngeliat anak gue diem aja, gue tahu dia lagi seneng. Iya. Apalagi sedih gitu. Dari raut mukanya gue udah tahu. Iya. Cuman gue nggak tahu aja apa yang bikin dia seneng, apa yang bikin dia sedih. Iya, benar. Gitu. Dari raut mukanya tahu kalau dia lagi bohong, dia lagi ini gitu. Nah kita tuh dulu sok-sokan gitu. Sok-sokan dan kita tuh punya rasa kayak gue bohong gini pasti nggak tahu. Iya. Kayak bohong-bohong misalnya lo minta duit buat beli buku-buku, itu mah udah pasti tahu lah. Udah pasti tahu tuh orang tuh. Minta duitnya ada beli LKS, harus fotokopi ini, fotokopi udah tahu. Cuman demikian besarnya kasih sayang orang tua akhirnya
Ditanggap, bohong kita ditanggap ya, kayak anjir baik banget ya orang tua ya. Iya. Gokil. Dan Iya juga. nggak pernah juga dicariin mana buktinya lo udah beli ini. Iya, padahal bisa banget ya. Bisa banget. Anjir, Karena dia tahu begitu ditanya, mana buktinya kemarin lo beli ini? pasti Lo bakal nggak gelagapan, bisa, pasti gelagapan. Dan dia nggak mau ngelihat anaknya tuh tersiksa gitu. Anjir. Untuk hal-hal yang kayak begitu ya, untuk hal-hal yang bohong-bohong kecil, kalau uang gede buat beli ini pasti ditanya kan. Iya. Ada buktinya. Dan kayak berarti semua orang tua tuh kayak punya ilmu yang sama untuk untuk mendewasakan anaknya gitu. Iya. Itu kan proses ngedewasain anaknya. Benar. Itu berarti punya kayak semacam resep ilmu yang sama, padahal nggak pernah ada Kongres Orang Tua Indonesia ya. Iya. Itu kok bisa ya? Nah, itu dia. Anjir. Sesuatu yang nggak bisa kita raba kan itu. Iya. Tapi nyambung begitu, sama-sama pernah merasakan. Iya, bener. Dan lu pasti akan memilih seperti yang dulu orang tua kita lakuin ya kan, Cing? Nggak yang ngeskak gitu kan? Enggak, gue tetap ngelakuin itu. Kasihan ntar anak gue. Iya. Gelagapan. Iya, anjir. Iya. Hai, ini kalau anak lu nonton ini. Untungnya kagak nonton. Kayak misalnya dia ngerjain apa namanya? PR. Jadi kalau di sekolah anak gue itu kalau nggak ngerjain PR, ada sesuatu yang belum dikumpulin, gurunya email ke gue. Sekarang udah teknologi ya. Di gurunya email nih. Pak, anaknya belum ngumpulin ini gitu. Nah, habis itu gue tanya tuh ke anak. Dia ngakunya udah. Aduh, gimana caranya ya gitu. Padahal udah jelas-jelas bohong. Udah jelas bohong. Nggak, coba periksa lagi lah gitu. Coba periksa lagi. Oh iya, lupa belum disubmit. Ya. Alasannya itu. Alasannya gitu. Ya udah disubmit dah gitu. Akhirnya baru dikerjain kali sama dia. Iya. Kalau tinggal gue tunjukin nih, lo bohong gitu. Nggak mungkin juga. Ya. Terlalu jahat gitu. Terlalu jahat. Kayak kita kayak jadi orang tua yang sangat antagonis ya, kayak gitu ya. Iya, padahal bukti ada, udah gue tahu nih, lo lagi bohong, gitu. Tapi gue bilang, sulit ya. Anjir, ini gue baru dapat point of view kayak gini dari lu sih. Sumpah, ini buat yang nonton, kalau lu nonton video ini yang mana mungkin orang-orang tertentu yang nonton karena baru dikit ya. Tapi anjir, ini membuka banget wawasan gitu. Iya. Gokil. Jadi memang ada hal-hal yang memang berjalan baru kita bisa dapatkan lewat waktu. Walaupun orang bilang dewasa itu bukan masalah angka. Iya. Berapa kali lo ulang tahun tidak menunjukkan kedewasaan. Tapi kan kesempatan untuk dewasa menjadi lebih banyak pada saat kita lebih tua. Benar gitu. Banget. Ya tinggal kalau kata gue pernah nonton Aming deh kalau nggak salah waktu di interview soalnya bahwa setiap orang punya pergulatan hidupnya masing-masing gitu. Yang nggak berarti juga gue tuh gue sangat punya prinsip gue nggak pernah mau menjadi hakim buat orang lain gitu. Bahwa hidup itu adalah tentang pilihan. Ada orang yang memilih gue punya teman anggota DPR, gue punya teman bandar narkoba kelas kakap gitu, sampai range-nya tuh segitu luasnya. Makanya gue nggak pernah bisa keucap kalau kayak temen gue yang bandar ini jahat, gue nggak pernah bisa keucap gitu, karena emang tadi proses gue untuk punya prinsip kayak gitu pun nggak cepat gitu ya. Dan gue juga nggak mau menjadi hakim untuk orang yang nggak punya prinsip yang sama-sama gue gitu ya, itu hak lu gitu. Tapi emang bener-bener bahwa ada tadi bahwa kadang-kadang ada irisan tentang pergulatan hidup yang menjadi kayak common sense ya. Benar, Terutama kayak tadi mendidik anak gitu. Iya. Karena ada kata-kata bijak juga. Setiap bukan di agama lu tuh. Bukan. Oh, bukan. Setiap pendosa itu punya masa depan, seperti setiap orang suci juga punya masa lalu yang kita nggak tahu kayak gimana gitu. Benar. Pendosa sekarang kita nggak tahu nanti ujungnya gimana. Makanya di agama gue. Di agama gue itu selalu diajarkan untuk kita berdoa supaya kita bisa mati dalam husnul khotimah. Gue pernah denger itu ada di agama lu. Iya. Baru. Jadi apa yang kita posisi kita sekarang itu nggak akan dihitung. Yang dihitung tuh nanti ujungnya. Benar. Ya. Kalau lo husnul khotimah ya bagus kan, banyak kisah-kisah juga gitu. Orang pendosa yang mungkin lo pernah denger ya. Jadi di agama gue nih ada sebuah kisah, ada seorang yang udah ngebunuh 99 orang.
Dan dia mau tobat. Iya. Dan dia mau tobat. Datanglah ke seorang alim lah, orang kiai. Ditanya sama yang pertama, sama si ini, gue udah bunuh 99 orang nih, gue pengen tobat. Iya. Kata yang ditanya, wah udah nggak bisa loh, dosa lo udah terlalu banyak. Nah, terus si preman ini, ya udahlah, udah nanggung, udah nggak bisa ini, gue bunuhnya sekarang 100. Si kiainya itu. Dibunuh tuh 100. Tapi dia masih pengen tahu, dia nyari kiai lagi. Dari orang pintar lagi. Bisa nggak gue tobat, gue bunuh 100 orang? Bisa. Tenang aja. Sebesar apapun dosa lo, kalau lo tobat lo bener, bisa. Tapi ada syaratnya, lo harus jalan tobat di sebuah kampung. Kita sebut adalah kampung tobat lah. Iya. Kita kata kampung tobat. Lo harus jalan ke sana. Oke, jalan nih si pendosa ini, si preman ini yang sudah membunuh 100 orang. Jalan menuju ke kampung tobat. Belum tobat nih, belum tobat. Di perjalanan dia mati. Di perjalanan dia meninggal, belum sempat tobat. Malaikat berebutan nih. Malaikat yang akan narik dia ke surga sama malaikat yang akan narik dia ke neraka. Iya, ke neraka. Gitu. Terjadi perdebatan itu. Siapa yang harus ini? Enggak. Kata ini udah ada niat tuh udah dicatat udah ini. Nggak bisa ini udah terlalu banyak orang nggak sempat tobat gitu. Akhirnya diputuskan untuk menghitung jarak antara tempat dia jalan ke si kampung tobat. Mana yang lebih dekat? Ternyata dia lebih dekat ke kampung tobat. Artinya dia sudah jalannya menuju yang lebih baik. Dan itu jadi haknya malaikat yang mau narik ke surga. Gokil. Nah, poin dari cerita ini adalah agama gue tuh keren. Punchline ya. Iya. Gue sangat lemah kalau Jangan berputus asa sama keadaan apapun. Iya, benar. Jangan berputus asa sama keadaan apapun. Kita nggak pernah tahu, sekali lagi kita nggak pernah tahu di sisi mana kita bersilangan sama jalan hidup orang lain yang beri kita kesempatan untuk kita lebih bagus. Iya, dan apa ya? Dan ketika kita berhubungan gitu, maksudnya ketika lebih khusus kita punya komitmen, misalnya pernikahan atau pacaran sama seseorang. Kalau gue tuh misalnya pacaran sama cewek atau menikah sama cewek, gue tuh akan menikahi cewek itu dengan segala masa lalunya, masa sekarang dan masa depannya gitu. Ya itulah mungkin juga dalam semua persilangan ya, Cing ya. Iya. Karena kita nggak bisa merubah sesuatu yang di luar kuasa kita, percuma kita ributin. Iya, benar. Apalagi masa lalu yang nggak bakal bisa berubah juga. Iya. Kalau lo nggak kepengen kaget dengan masa lalu orang lain, ya lo nggak usah ungkit masa lalunya. Iyalah. Siapa tahu masa lalu itu nggak mengenakan dan lo belum punya kedewasaan yang tinggi untuk menerima itu, ya mendingan nggak usah tahu. Yang penting sekarang aja udah. Dan sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kalau ya memang ketika lo masih merebutkan masa lalu, dalam tanda kutip ketaker level kedewasaannya berapa ya? Iya kan? Iya, gitu. Iya, karena sesuatu yang nggak bisa kita ubah, terus kita perdebatkan kan nyari-nyari jatuhnya ya. Buang-buang waktu juga. Bener. Nah itu kalau tadi tentang pergulatan batin dan hubungan lu religius atau enggak? Kalau gue nanya sekarang, sebutin 3 momen yang paling mungkin paling membanggakan, paling inilah Ceng, kayak anjir gitu. Anjir yang dalam arti positif. Positif ya. 3 momen dalam hidup lu, Ceng. Apa ini kalau harus di ini? Nggak usah ranking, nggak usah berupa ranking, tapi 3 hal aja. Yang paling membanggakan gue ya, apa ya? Kayak belum ada yang bisa dibanggakan. Anjay. Nah itu di agama gue, Cing. Ini yang boleh karya lu kayak misalnya stand up mungkin yang paling lu keren nih momennya, paling lu dapet, lu bener-bener kayak mungkin ya nggak berupa uang juga, tapi kayak misalnya wah gue akhirnya bisa melakukan ini gitu, atau dapat program atau apapun lah. Awal-awalnya ya, pada saat dulu tuh gue menganggap momen yang membanggakan adalah momen-momen itu gitu, pada saat gue berhasil melakukan sesuatu, berhasil mendapatkan sesuatu yang sehari 2 hari doang, euforianya habis itu udah hilang aja gitu. Sebenarnya kalau buat gue bagian-bagian yang membanggakan itu adalah betapa orang-orang tuh sayang sama gue, terutama keluarga ya.
Salah satu yang bikin gue bangga sama diri gue adalah ternyata gue sedemikian disayangnya sama keluarga gue. Pada saat pertama kali gue rehab di luar kota, semua keluarga gue nganter kayak mau berangkat haji. Ke apa namanya, ke Inabah di Tasikmalaya. Gue ngerasa bangga itu. Pada saat sedemikian udah hancurnya, ternyata gue masih dianggap anak yang harus diselamatkan. Rasa itu muncul pada saat itu atau berapa tahun kemudian? Beberapa tahun kemudian. Pada saat itu apa yang gue pikirin? Pasti pikir anjir di sana ada bahan gak ya? Itu muncul ya setelah bisa berpikir lebih jernih kali ya. Ternyata gue sedemikian beruntungnya punya lingkungan keluarga, punya lingkungan terdekat yang tetap menganggap gue sebagai seorang anak yang harus diselamatkan. Salah satu momen kebanggaan gue. Momen kebanggaan gue yang berikutnya adalah pada saat nyokap gue nulis surat wasiat nih. Nulis surat wasiat. Jadi dia udah siapin tuh pesan-pesan buat anak-anaknya. Buat anak-anak. Yang ini kan nyokap lo yang di Abdal Teman bukan Superstar. Bukan dong. Oh, bukan. Itu mama. Oh, itu mama ya. Jadi dia udah nulis buat 8 anaknya dan diketikin sama kakak gue dan dibagiin buat ke semuanya. Semuanya tuh pendek-pendek doang gitu. Gue yang paling panjang, banyak ceritanya dah gitu. Saat itu gue ngerasa ya gue anak yang paling dianggap nggak bener gitu. Tapi pada saat begitu udah lama gue ngerasa ternyata gue emang anak yang paling, menurut orang gue tuh anak yang paling disayang di keluarga gue. Tapi gue nggak pernah merasakan itu. Baru gue rasakan pada saat nyokap-bokap gue nggak ada, terus gue ingat-ingat pernah bokap nyokap gue pernah ngapain, termasuk salah satu bikin wasiat itu. Jadi betapa sayangnya mereka sama gue. Di surat wasiatnya itu pertama diingetin sholat jangan ketinggalan. Terus dia bilang gini, pakai bahasa gue nih ya, ukuran berhasil lo Del buat mami kata gitu. Gue manggil nyokap gue mami karena dia lebih tua dari gue. Kalau lebih muda manggilnya Ade. Iya. Iya, buat gue keberhasilan lo di dunia ini bukan lo kaya, punya mobil, punya jabatan ini. Buat gue keberhasilan lo di dunia ini cuman pada saat lo mati dalam keadaan clean, gak pakai putau ya. Yang lain masih boleh. Tapi yang mematikan putau, yang lain gak mematikan. Gak apa-apa. Ya, dari sekian banyak itu pilihan nasihatnya itu. Pilihan nasihatnya itu, gue ngerasa saat di ujung-ujung hidupnya tuh nyokap masih mikirin segitu dalamnya buat gue. Artinya ternyata memang gue mungkin anak yang paling disayang itu benar adanya gitu. Salah satu momen yang sampai sekarang tuh bikin gue bangga sebagai seorang anak. Gitu. Gue diperhatikan sedemikian besarnya. 2. Sampai yang ketiga, ini emang mungkin karena tua atau karena apa ya. Jadi momen-momen yang bikin bangga itu kayaknya momen-momen receh di zaman dulu. Bokap gue meninggal. Bokap gue itu meninggal, tapi sebelum meninggal dia hidup. Wah. Ya. Gokil ya. Itu ada di agama gue, Cing. Terus begitu meninggal, biasa kan kita beres-beres tuh. Apa namanya, lemarinya segala macam. Enggak, Cing. Gue nggak ikut kok kita sih. Oh iya. Kami beres-beres lah gitu. Bajunya segala macam dilepetin sama tas-tasnya. Kita periksa satu-satu siapa tahu ada duit kan. Gue ikut beresin tuh, sampai di tas terus ada amplop. Wah. Ada amplop di dalam, isinya foto gue semua. Wah, anjay. Gok. Beneran foto lu? Foto-foto gue. Dan sama bokap atau foto lu sendiri? Foto sendiri, ada yang sama bokap. Tapi bener-bener ya antara lu dan bokap foto? Dan di satu amplop sendiri gitu. Anjay, gue waktu itu bisa apa? Padahal pada saat waktu masih hidup gue ngerasa bokap tuh ngomong sama gue tuh cuman kalau lagi marah sama nyuruh. Nggak pernah ada komunikasi. Iya.
Jadi mana mungkin gue ngerasa disayang sama bokap gitu. Iya, nggak ada kedekatan emosional. Nggak ada kedekatan emosional. Tapi ternyata dia nyimpen sebegitu besar. Ya cuman masalah orang-orang tua kita itu juga bisa mengkomunikasikan rasa sayangnya ke kita. Dia nggak bisa ngomong, tapi dia melakukan sesuatu yang gue juga nggak tahu saat itu. Iya. Gitu. Ternyata ada satu amplop yang isinya foto gue doang. Berdua dia. Dan nggak merinding gue. Oh, ya, nggak usah. Karena aslinya. Iya. Jadi itu gue merasa bangga banget sebagai seorang anak ya. Mungkin keluarga gue yang lain juga menemukan hal-hal seperti itu gitu. Hal-hal seperti itu yang bisa bikin bangga gitu. Jadi prestasi-prestasi duniawi lah gitu. Jelas bikin gue bangga gitu. Gue bisa main sinetron, bisa stand up, bisa bertahan, masih bertahan ada di industri ini tentunya bikin gue bangga gitu. Tapi itu kan sesuatu yang bisa hilang kapan aja. Iya. Dan ternyata ketika lu sudah mencapai titik itu, yang lebih membahagiakan atau yang lebih tidak ternilai buat lu tuh adalah hal-hal yang seperti itu. Gitu. Gila sih. YouTube ditutup aja YouTube, habis kita nih. Nggak ada yang bikin bangga viewersnya berapa, habis. Iya, benar. Tidak akan menyisakan rasa bangga, habis. Iya, benar. Cuman ada hal-hal yang kayaknya receh, kayaknya tidak bermakna di saat itu. Kalau kita pikirin, kita sebenarnya dianugerahi banyak kebahagiaan yang kita nggak pernah kita sadarin, atau nggak pernah mau kita mencoba menyadari bahwa lo lagi dikasih bahagia sebenarnya. Iya, benar banget. Gitu. Bahwa benar banget sih, Kak. Kadang-kadang tuh kita bahasa klisenya mungkin lupa bersyukur ya, tapi sebenarnya kalimat itu dalam banget sih. Iya, memang lagi-lagi ini usia atau pengalaman yang bisa membuat kata-kata klise yang kita dengar di waktu muda itu memang benar adanya. Iya. Waktu kita muda kan dengar jangan lupa bersyukur, apaan sih lo gitu. Begitu bertambahnya usia, pengalaman yang ada, nah itu memang benar adanya. Gila emang, iya. Memang benar adanya gitu. Dan emang ketika itu kita di keluarga itu segitu bernilainya tuh memang itu sangat tidak ternilai. Iya. Mungkin kita bisa di dalam tanda kutip kita bisa kita bisa dianggap sebagai orang yang bernilai di dunia profesi gitu, yang mana juga mungkin itu juga tidak mudah ya kita sampaikan. Tapi ketika rasa penilaian tadi itu yang sangat tinggi adalah dari orang yang terdekat. Iya. Yang bahkan mungkin kalau dalam cerita lo tadi, yang bahkan selama ini mungkin tidak pernah tersampaikan, tidak pernah terkomunikasikan dengan bahasa yang mungkin bisa lo pahami ya, Cik? Iya, sulit gitu. Jadi rasa bangganya itu bukan karena kita melakukan sesuatu gitu. Rasanya bangga itu kita dapat karena orang sedemikian menganggap kita penting, tanpa kita harus ngapa-ngapain. Kan kita istimewa tuh. Gue rasa semua orang akan merasa senang gitu, diistimewakan oleh orang lain tanpa dia harus ngapa-ngapain. Keberadaannya pun sudah sangat istimewa ya, anjing, keren. Saat itu pasti bangga lo nggak harus ngapa-ngapain, bukan merendahkan pencapaian, merendahkan pencapaian lo, akhirnya dibanggakan orang karena pencapaian itu sangat wajar dan sangat manusiawi. Tapi pada saat kita dibanggakan bukan karena apa-apa ya, karena kitanya itu sangat membahagiakan. Kalau gue iya benar sih. Memikirkan memori-memori itu membuat gue senang gitu. Membuat gue senang, bukan senangnya tuh bukan juga senang jadi ketawa, senang jadi gimana ya? Gila gitu ya. Kayak anjing, ternyata gue istimewa ya buat orang yang ada di sekeliling gue tuh sedemikian istimewanya. Coba deh lo tahu ada orang yang nyimpan foto lo tanpa lo tahu, gimana nggak? Iya. Gimana lo nggak seneng? Gila gitu. Sih. Kita sangat-sangat, sangat valuable gitu keberadaan kita gitu. Mungkin, nah ini juga tadi ada sedikit yang menarik juga buat penutupnya bahwa pencapaian tadi, mungkin setiap manusia tuh punya keinginan ya. Setiap manusia tuh punya goals, punya
punya hal yang ingin digapai gitu. Tapi mungkin buat yang nonton juga, coba deh lu berkaca ke diri lu sendiri bahwa mungkin pada saat lu dapatkan ternyata nggak sebahagia itu. Iya nggak sih? Iya. Ada hal-hal yang sebenarnya yang buat kita hidup kan itu ada, kita selalu punya harapan. Harapan itu ada kalau kita bisa percaya sama diri kita sendiri. Untuk hal-hal tertentu, percaya sama diri sendiri itu akan timbul pada saat kita tahu kita berharga sama buat orang lain. Iya. Dan gue yakin setiap orang pasti punya orang yang menganggap lo berharga. Percaya aja gitu. Jadi percaya diri itu harus selalu ada, karena ada orang lain yang sedemikian bangganya dengan keberadaan lo saat ini, pada tidak melihat lo punya apa, lo punya ini segala macam itu di luar itu. Tapi pada saat yang bersamaan lo pasti punya orang yang bangga terhadap keadaan lo, yang sayang dan tidak ngelihat apapun kaos yang lo pakai, atribut yang lo pakai. Jadi artinya buat lo yang nonton nih, ketika lu mungkin pada saat nonton ini ngerasa lu biasa aja, lu ngerasa kayak hidup lu standar-standar aja, coba deh lu merenung bahwa, dan cari lagi di kehidupan lu terdekat lu, cari orang, bahwa ada orang lain yang sangat sayang sama lu. Artinya lu juga harus sayang sama diri lu sendiri. Iya. Dan lu harus bisa balik membuktikan bahwa emang lu pantas dibanggain sama orang itu. Gue rasa itu akan bikin hidup kita jadi lebih semangat. Itu dia, teman-teman. Wah, udah berapa lama nih gokil ngobrol sama dua mantan pemakai narkoba. Mungkin kita bisa ngomong hal tapi jangan terlalu lama juga sih. Iya. Yang penting jangan pakai yang mematikan kayak putar. Aduh. Kalau sabu paling ketangkep. Cing Abdel, makasih banget ya, Cing. Thank you, sama-sama. Thank you banget, Cing. Ini obrolan yang gue belum pernah lihat, maksudnya Cing Abdel mengupas sisi yang sangat personal dan yang sangat menurut gue nih gokil banget gitu. Tapi kan tergantung pertanyaan aja. Gue menjawab ngobrol itu ya tergantung dari pertanyaan. Mungkin baru lo doang yang nanya kayak gini, dan yang lain juga nggak mau tahu-tahu juga kali ya pandangan hidup gue. Tapi ternyata ketika gue berhasil menanyakan ini dan mendapatkan hal dari lo, itu gila, Cing. Ini harus, maksudnya ini yang mungkin buat lo yang nonton sedikit orang, atau mungkin suatu saat setahun 2 tahun lagi banyak yang nonton, bahwa seorang Cing Abdel yang lo kenal sekarang memiliki perjalanan, memiliki pergulatan hidup yang sangat gila gitu. Sehingga dia bisa berdamai dengan diri dia yang sekarang. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Ngono selanjutnya. Mungkin lu ada cerita horor nggak, Cing? Nah, nggak ada sama sekali itu. Sering banget gue dipaksa untuk cerita horor. Gue nggak maksa, Cing. Gue nanya, Cing. Enggak, maksudnya gue sering dipaksa untuk cerita horor dan gue nggak pernah nemu. Karena nih ya, buat gue bukan sombong nih. Kalau ada yang bisa datangin kuntilanak, genderuwo, tuyul sini, datangin sekarang. Gue kabur. Tapi di agama gue. Makasih teman-teman.